Halo, selamat pagi adik-adik. Senang ya kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti banyak dari kalian yang sedang menghadapi ujian ya, ujian tengah semester. Wah, pasti itu suatu tantangan nih adik-adik. Walaupun berat, walaupun sibuk, walaupun banyak sekali yang harus dihafal, jangan lupa tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, dan ingat, tetap mengabarkan Injil keselamatan. Aku percaya semua anak-anak Tuhan pasti disertai Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kepandaian, kepintaran buat adik-adik semua. Dan aku yakin hasilnya pasti baik. Semangat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-11. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk membalas kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar bersama-sama dalam sekolah minggu ini. Ajarlah kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi boleh menjadi pelaku firman-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan anak sekolah minggu kami, untuk Eba, untuk Gwen, untuk Abi, Davi, Clea, Josh, Mikhail, dan semua anak sekolah minggu lain yang mendengarkan juga YouTube ini. Biarlah kami semua boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak Andika yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai Kak Andika untuk menjadi berkat bagi kami. Berkati juga kakak Asaf, Tuhan berikan dia kesehatan yang lebih sempurna. Tuhan pelihara hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini akan menyampaikan firman Tuhan adalah kakak Andika ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dulu yuk. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih Tante Astri yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan dan juga puji-pujian ya.
sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Yuk kakak kasih kesempatan untuk siapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kakak Andika saranin untuk gunakan Alkitab cetak ya. Karena seringkali ketika kita menggunakan Alkitab yang ada di handphone, kadang banyak notifikasi yang masuk ya. Entah itu dari WhatsApp, dari Instagram, YouTube, TikTok mungkin, atau juga aplikasi-aplikasi lain, sehingga kadang membuat kita tertarik dan juga nggak konsen gitu kan. Ketika baca, ada notifikasi apa nih? Tiba-tiba, wah tadi udah sampai ayat keberapa ya baca Alkitabnya ya. Nah makanya itu Kak Andika lebih suka menggunakan Alkitab yang cetak. Jadi HP-nya taruh dulu, nanti main HP-nya, fokus ke baca Alkitab. Yuk, sekarang kita akan baca Alkitab dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Yuk sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Pada pagi hari ini kita ada di pelajaran yang ke-11, yaitu Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Ngomong-ngomong soal rahasia, sekarang Kak Andika mau kasih tebak-tebakan dulu ya. Di tangan Kak Andika ada pouch. Ya, mungkin kalian menggunakannya sebagai tempat spidol, pulpen, penggaris, atau apapun itu. Nah, sekarang Kak Andika mau kalian tebak kira-kira apa isinya ya yang ada di dalam sini ya. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, apa isi dari pouch ini? Pouch rahasia. Coba, ada yang mau tebak? Oke, coba kita buktikan sama-sama ya, apa isinya. Oke, yang pertama isinya adalah tada, ya, kabel charger. Selain itu ada lagi yang mau nebak? Apa yang ada di dalam sini? Apa ayo? Spidol? Bukan, isinya adalah modem yang dipakai untuk koneksi internet. Ada lagi yang mau tebak? Apa yang ada di sini? Ada bunyinya tuh. Ya, kunci buat buka lemari, buka pintu dan lain sebagainya. Dan terakhir ada lagi nih, satu lagi. Wow, apa nih? Ada yang tahu? Ini adalah, ya, ini dia headset ya, bisa untuk dengar musik supaya nonton atau juga mendengarkan lebih nyaman lagi. Nah adik-adik, sama seperti pouch ini tadi. Jadi pouch ini atau juga isi yang ada di dalamnya itu hanya orang yang mengisi sendiri yang tahu. Jadi mungkin tadi kalian bertanya-tanya, wah isinya pasti spidol, pasti pensil, atau juga pasti isinya pulpen. Tapi ternyata isinya apa? Ada headset, ada kabel charger, ada modem tadi gitu kan. Jadi hanya orang yang mengisi yang tahu isi dari pouch itu sendiri. Sama seperti hari Tuhan, hari tentang kedatangan Tuhan Yesus, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Sama seperti minggu lalu pelajaran yang sudah disampaikan oleh Tante Asri ya,
Jadi kedatangan Tuhan itu dalam bahasa aslinya disebut parousia. Jadi itu kalau pada masa itu diibaratkan seperti kedatangan kaisar atau kerajaan Roma yang datang di waktu-waktu tertentu. Jadi nggak setiap hari datang gitu ya. Jadi kunjungan ini istimewa karena banyak orang yang menyambut, banyak orang yang senang juga. Karena tidak jarang kedatangan Kaisar Roma ini membawa uang atau juga memberikan sesuatu hal-hal yang khusus kepada orang-orang yang istimewa juga. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan kita datang untuk orang-orang khususnya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu. Supaya nanti kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita sudah siap. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu tidak bisa diramalkan, tidak bisa diduga-duga seperti isi dari post ini tadi ya, nggak sembarangan duga-duga gitu. Tapi adik-adik nggak jarang ditemukan bahwa ada orang yang mengatakan, wah saya akan ramal, di tahun 2012 akan terjadi kiamat. Nah, kiamat seringkali dikatakan sebagai hari kedatangan Tuhan. Jadi kiamat atau juga akhir zaman itu dikaitkan dengan hari Tuhan. Nah, itu bisa jadi. Kedatangan hari Tuhan itu bisa dikaitkan dengan akhir zaman. Tapi di balik semua itu, terus pertanyaannya, apakah adik-adik siap ketika hari kedatangan Tuhan itu? Ayo, apa kalian mau? Ayo, apakah mau? Kak Andika pribadi, kakak Andika sendiri pasti mau banget. Karena seperti yang sudah disampaikan kemarin minggu lalu oleh Tante Astri, bahwa kita sudah sediakan tempat istimewa di surga. Bukan hanya seperti di dunia ini yang hanya sementara, sama seperti kebahagiaan yang hanya sementara. Mungkin ketika kita dapat es krim, kita dapat makanan yang enak, kita dapat fasilitas yang enak juga dari rumah kita, rumah teman kita, atau juga suatu pemberian dari orang tua kita. Bukan hanya itu, tapi tempat tinggal yang lebih nyaman, lebih mewah di surga nanti. Tapi ingat, ketika kedatangan Tuhan itu, Alkitab mengatakan di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini menjadi PR bagi kita. Jadi kedatangan hari Tuhan itu sama seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Pernah nggak kalian di rumah kalian atau juga di rumah tetangga kalian atau di rumah siapapun yang kalian kenal kemalingan? Ada maling yang datang ke situ, ada pencuri yang masuk mengambil barang-barang berharga. Mungkin ada emas, mungkin ada TV, mungkin ada sepeda motor, atau juga hal-hal lain yang berharga di dalam rumah itu. Pernah nggak seperti itu? Kak Andika pernah. Jadi rumah Kak Andika itu pernah didatangi oleh pencuri 2 kali. Bukan pada waktu malam adik-adik anehnya, pada waktu siang. Jadi pada hari Natal, karena di blok tempatnya Kak Andika tinggal itu kebanyakan di sana adalah orang-orang Kristen. Jadi ketika hari Minggu pada waktu itu hari Natal, jadi semua orang yang ada di blok itu ya pergi ke gereja untuk beribadah, untuk merayakan Natal. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh pencuri, datang ke rumah untuk mengobrak-abrik segala barang yang ada, lemari dibongkar, barang-barang baju-baju berantakin ke lantai, dan banyak sekali kerusakan yang terjadi. Bahkan pintu rumah yang dibobol. Akhirnya lapor polisi, dan meskipun sampai sekarang tidak tahu siapa pencurinya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu bukan seperti pencuri ya, yang ingin mengambil barang-barang berharga yang kita miliki atau juga memberikan kita kerugian. Tapi itu hanya kiasan, hanya ibarat saja. Jadi kita harus berjaga-jaga gimana caranya supaya rumah kita itu aman, supaya rumah kita itu tidak didatangi oleh pencuri. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus ini. Ketika kita nanti didatangi oleh Tuhan secara tiba-tiba, secara mendadak, kita sudah siap. Maksudnya apa? Karena di ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau ketika Tuhan nanti datang, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan kita tetap baik terhadap Tuhan. Dan hubungan kita bersama dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Jadi orang-orang yang ada sekeliling kita, kita harus berbuat baik kepada mereka, punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik. Dan yang terpenting adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun permasalahannya, mungkin kita
sakit hati kepada teman-teman kita, mungkin sakit hati kepada mama papa, guru kita mungkin. Jangan pernah membenci. Dan yang penting apa? Berdoa, baca Alkitab, firman Tuhan juga ya. Jadi jangan sampai bolong-bolong. Karena fenomena atau juga cerita yang terjadi di Tesalonika ini, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa wah, kayaknya hari Tuhan ini bisa diramal nih, sehingga aku akan menyibukkan diriku meramal kapan hari itu sehingga aku bisa siap-siap. Tidak seperti itu adik-adik. Jadi kita nggak usah menghitung harinya kapan, kita nggak perlu tahu kapan harinya. Yang penting kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik. Kita harus tetap membangun hubungan sama dengan Tuhan. Kita harus berdoa, kita mengandalkan Tuhan dalam semua aktivitas kehidupan kita gitu ya. Jadi hidup kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekarang ini, bukan hanya ketika masa kecil kalian, ketika masa remaja kalian, tapi nanti ketika kalian sudah beranjak menjadi anak yang muda, dewasa hingga tua, nanti harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena banyak di luar sana pengharapan-pengharapan atau juga cerita-cerita bahwa Tuhan itu sama aja kok, Tuhan itu sama-sama menciptakan kok, Tuhan itu sama-sama baik kok. Enggak, beda adik-adik. Jadi Tuhan yang mereka percayai adalah memang Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang tidak memberikan mereka keselamatan. Hal yang terpenting lagi di ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Jadi maksudnya kita adalah anak-anak siang, itu adalah kita yang bisa hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin di luar sana ada teman-teman kita yang ketika belajar mereka nggak benar. Ketika guru sudah menerangkan, mereka malah main. Ketika guru menerangkan, mungkin sekarang pakai Google Meet ya atau Zoom. Jadi screen-nya di split. Jadi di screen sebelah itu ada guru yang mengajar, yang di sebelah lagi ada nonton gitu ya. Misalnya seperti itu. Wah, itu nggak bener tuh. Jadi ketika kita menjadi anak terang itu artinya kita menjadi teladan yang baik dan juga tidak ikut-ikutan mereka yang gelap. Maksudnya mereka yang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita harus menunjukkan bahwa kita menunjukkan terang kita itu kepada mereka. Sama seperti mati lampu. Pernah mengalami mati lampu? Mungkin kalian menyalakan senter atau juga flashlight yang ada di handphone kalian. Hanya satu kan? Tapi betapa luar biasanya itu bisa membantu kalian dan juga membantu kalian untuk tidak takut lagi. Wah, tahu nih, ternyata ini jalan untuk ke luar. Ternyata ini adalah pintu gitu ya. Ternyata ini ada sapu sehingga jangan diinjak, sehingga nanti nggak jatuh. Itu adalah contoh-contohnya. Jadi kita harus menjadi anak terang. Kita itu anak-anak terang gitu ya. Jadi kita adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang sudah dikhususkan oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang diselamatkan. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka yang ada di luar kita itu gelap. Mungkin di luar sana itu orang-orang atau juga teman-teman kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat-sangat tidak baik. Kita harus menjadi berkat bagi mereka. Kita harus menerangi mereka. Kita harus mengarahkan mereka, memberikan teladan kepada mereka supaya mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita terhadap parousia, terhadap kedatangan hari Tuhan nanti. Jangan kita berkata-kata yang kasar. Jangan lupa untuk terus merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk terus berdoa, bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Kak Andika kembali mengingatkan kepada adik-adik supaya terus membantu pekerjaan Tuhan, terus menaikkan setiap ucapan syukur melalui perbuatan-perbuatan kita ya. Dan yang terlebih lagi, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, karena semua itu akan dikembangkan, semua itu akan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Mungkin ada teman-teman kita yang sekarang sedang membutuhkan bantuan melalui makanan, mungkin obat-obatan, bahkan juga uang dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberikan persembahan kepada gereja. Gimana caranya? Sama seperti yang seringkali diingatkan oleh Tante Astri. Adakah yang sudah membuat celengan? Ya, celengannya diisi terus ya, sesuai dengan misalnya hari Minggu ini aku mau kasih persembahan buat Tuhan, taruh dulu situ. Nanti silakan transfer di nomor yang di bawah ini ya. Boleh minta papa atau juga mama untuk menolong mentransferkan, misalnya 1 bulan atau 2 bulan kemudian gitu ya. Terserah kalian. Bisa kalian
berikan kapan saja, nomor yang sudah tertera tadi. Ya, sekarang adik-adik kita akan menghafalkan ayat hafalan, jangan lupa. Nah, ayat hafalan kita ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Amin. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai ya hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan dan juga kami tahu bagaimana Tuhan akan datang kepada kami dan juga kami akan mempersiapkan diri kami baik-baik Tuhan. Bukan hanya 1-2 kali saja, tapi selama-lamanya sampai Tuhan akan datang kembali kepada kami semua sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh hidup bersukacita bersama dengan Tuhan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati studi kami, Kau berkati setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami dan pimpin kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru kami boleh kami mengerti dengan baik. Kau berkati untuk segala fasilitas yang kami perlukan, baik itu signal internet, device, elektronik yang kami pakai, bahkan juga mungkin ada papa mama yang menolong kami ketika mengerjakan tugas. Engkau berkati semuanya Bapak, bahkan juga Tuhan berikan kami selalu kesehatan, kekuatan sehingga di masa pandemi COVID-19 ini kami tetap sehat, kami tetap dilindungi oleh Tuhan sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa menyebarkan terang Tuhan kepada teman-teman kami yang ada di luar sana, sebab kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami menjadi anak Tuhan yang istimewa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati segala aktivitas kami dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati ya. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Semangat untuk beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.